Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christopher Penturi, STMT. Saya dosen tetap Prodi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NIDN 1208118603 dengan UPTK 244076466513113. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi Serdos yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Beban studi mata kuliah ini sebesar 2 SKS. Adapun mata kuliah ini secara prinsipnya membahas hal-hal terkait metode pelaksanaan konstruksi dan pembongkarannya secara sistematis maupun praktis, di mana mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan utama dalam proyek konstruksi, kemudian prinsip penyusunan metode kerjanya, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Akan dimasukkan studi kasus untuk berbagai praktik penyusunan metode pelaksanaan konstruksi secara garis besar, secara umum, dan juga secara khusus terkait jenis-jenis konstruksi apa yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengevaluasi dan merevisi metode kerja yang sudah dibuat, yang sudah ada, sebagai respon terhadap perubahan yang mungkin terjadi terhadap kondisi lapangan, masalah teknis, isu terkait keselamatan dan kesehatan kerja, maupun terkait logistik dan peralatan. Jadi capaian pembelajaran lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis dan sistematis dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan teknologi, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Mampu menentukan jenis peralatan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi, dan juga mampu untuk merancang, mendesain, merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengoperasikan bangunan sipil dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Capaian mata kuliah, capaian pembelajarannya antara lain mampu mendefinisikan pekerjaan utama konstruksi serta metode kerja secara umum dan juga secara khusus, mampu membuat dan mempresentasikan metode pelaksanaan konstruksi secara garis besar, dan yang ketiga mampu melakukan revisi metode pekerjaan terkait perubahan aspek-aspek penting yang terjadi. Hal-hal tersebut dicoba untuk diaplikasikan pada 15 kali pertemuan perkuliahan dan satu pertemuan terakhir merupakan ujian akhir semester minggu ke-16. Metode pembelajarannya kurang lebih untuk pertemuan pertama, keempat, ketujuh, ke-10 dan ke-13 dilakukan ceramah dan diskusi. Jadi dosen akan mencoba memaparkan kegiatan dan metode kerja secara umum, dan pertemuan kedua dan ketiga, keempat, kelima dan keenam, pertemuan 8, 9, 10, 11, 14, dan 15 akan dilakukan presentasi oleh mahasiswa
serta diskusi berdasarkan pemilihan konstruksi yang dipilih oleh mahasiswa, dan mereka akan membuat metode pelaksanaan berdasarkan konstruksi yang dipilihnya, jenis konstruksi yang dipilihnya. Jadi pertemuan pertama dan kedua, materi pembelajarannya berupa kegiatan dan metode kerja untuk persiapan dan pembongkaran konstruksi secara umum dan khusus pada jenis konstruksi yang spesifik. Pertemuan keempat, 5, dan ke-6, materi pembelajarannya yaitu berpusat pada kegiatan dan metode kerja untuk pekerjaan galian secara umum serta secara khusus untuk galian pada jenis konstruksi yang spesifik sesuai dengan apa yang dipilih oleh rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ke-7, 8, dan 9, pembelajarannya berfokus pada kegiatan serta metode pekerjaan fondasi secara umum dipaparkan pada pertemuan ke-7 oleh dosen, dan secara khusus pada jenis-jenis konstruksi yang spesifik pada pertemuan ke-8 dan ke-9 dengan cara presentasi tugas oleh mahasiswa dan diskusi. Pertemuan ke-10 dilakukan ceramah dan diskusi metode pembelajarannya, dengan materi pembelajarannya mendefinisikan kegiatan serta metode kerja pekerjaan struktur setiap jenis kegiatan yang termasuk struktural secara umum, dan pada pertemuan ke-11 dan ke-12 secara khusus dibahas metode pekerjaan struktural untuk jenis konstruksi yang spesifik, jenis konstruksi tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa, berupa metode pembelajarannya berupa presentasi oleh mahasiswa dan diskusi di kelas. Pertemuan ke-13, dosen akan menjelaskan materi pembelajarannya tentang kegiatan serta metode kerja pekerjaan non-struktural secara umum, dan pada pertemuan ke-14 dan ke-15, metode pembelajarannya berupa presentasi mahasiswa dan diskusi terkait kegiatan serta metode kerja pekerjaan non-struktural secara khusus untuk jenis-jenis konstruksi yang spesifik. Jadi sistem pembelajarannya, yang pertama pertemuan pertama dilakukan daring, pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya dilakukan luring di dalam kelas. Kenapa pertemuan pertama daring dalam jaringan? Hal ini dikarenakan dievaluasi dari beberapa mata kuliah yang dua semester yang lalu, tahun lalu, pada awal perkuliahan banyak mahasiswa yang terkendala transportasi laut atau akses masih di tempat tinggalnya mereka, karena teman-teman mahasiswa kebanyakan hampir sebagian besar kos di dekat kampus di Kota Ambon, sedangkan rumah mereka ketika liburan ada di luar pulau. Nah, terkadang mereka terkendala akses sehingga pada minggu pertama mereka belum dapat memenuhi kegiatan memenuhi perkuliahan bila mana dilakukan secara offline di luar jaringan. Namun diharapkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya seluruh mahasiswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran secara offline atau luring. Berikut merupakan rubrik untuk penilaian tugas kecil dan presentasi 5 tugas dan presentasi yang mingguan 5, identifikasi untuk pekerjaan utama, penyusunan urutan pekerjaan, pemilihan metode dan alat bantu, respon terhadap perubahan dan aspek lapangan, penyajian visual,
presentasi lisan dan komunikasi, serta yang terakhir kerjasama dan kontribusi kelompok. Ya, setelah kita melakukan pengenalan singkat terhadap mata kuliah ini, yang tadi sudah dijelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, dan lain sebagainya, kita masuk kepada materi di pertemuan pertama, mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Adapun kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian metode konstruksi. Itu merupakan rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan konstruksi supaya dapat pelaksanaan konstruksi tersebut mengikuti prosedur yang telah dirancang sesuai dengan standar maupun ilmu pengetahuan teknik sipil yang sudah diuji cobakan atau yang sudah teruji. Jadi, metode pelaksanaan konstruksi itu dibuat secara teknis, menggambarkan proses bagaimana penyelesaian suatu pekerjaan secara sistematis dari awal hingga akhir. Dan dalam metode ini terdapat tahapan, urutan, dan uraian cara kerja masing-masing kegiatan. Terdapat juga jadwal atau jangka waktu dan analisis teknis satuan pekerjaan. Tahapan konstruksi itu sendiri kurang lebih dapat dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, pekerjaan persiapan dan juga pembongkaran bangunan lama. Kemudian pekerjaan galian yang berhubungan dengan tanah. Pekerjaan struktur bawah, kita sering menyebutnya, kita dapat mengelompokkannya sebagai pekerjaan pondasi, dan pekerjaan struktur atas atau pekerjaan struktural, serta pekerjaan non-struktur atau dan pekerjaan finishing. Kurang lebih ada beberapa tahapan konstruksi dapat dibagi seperti itu. Nah, dalam materi kuliah kita pada hari ini, kita akan fokus pada tahapan konstruksi di pekerjaan persiapan dan pembongkaran material, pembongkaran konstruksi lama. Adapun pekerjaan persiapan dapat terdiri dari pembebasan lahan dan juga pembongkaran. Setelah kita membebaskan lahan, baru kita bisa melakukan kegiatan konstruksi, termasuk pembongkaran bangunan lama. Lalu setelah itu khusus untuk pekerjaan yang melibatkan luasan area yang besar seperti pekerjaan jalan, kita harus melakukan land clearing yang cukup banyak. Kemudian kita lakukan pemasangan boplang. Setelah itu kita lakukan survei kembali untuk menentukan volume pasti dibandingkan dengan volume rencana, volume yang dapat dikerjakan dibandingkan dengan volume yang tersedia di kontrak. Lalu pekerjaan administrasi persiapan sebelum bekerja, lalu pekerjaan mobilisasi, pembangunan site office, pembangunan barak pekerja, meeting sebelum dimulainya pekerjaan atau kick off meeting, dan pekerjaan pagar. Untuk pembebasan lahan, ini merupakan salah satu hal yang cukup penting, namun kalau kita teledor atau kita kurang baik dalam mempersiapkannya, dapat terjadi seperti ini, di mana pembangunan besar sedang terjadi di sekelilingnya, namun ada rumah yang belum dapat diganggu, dibongkar, ataupun diapa-apakan karena terkendala dengan lahan yang belum dibebaskan. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja kita sangat menginginkan hal ini dapat dihindari untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar dan juga pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu bentuk contoh nyata studi kasus di Cina bahwa rumah di sekitarnya, lahan di sekitarnya sudah dibebaskan, dibeli, tapi ada rumah yang belum dapat, ada bangunan yang belum dibebaskan sehingga pekerjaan konstruksinya terkendala. Lalu tahapan persiapan yang lain adalah pembongkaran. Kita harus memperhatikan apakah ada bagian rumah yang ingin disimpan atau
modifikasi dan tidak ikut dibongkar, apakah ada material-material yang hendak digunakan kembali, metode apa yang digunakan, apakah konvensional, pembongkaran manual, atau menggunakan alat berat, ataukah kita ada penggunaan material kimikal untuk bagian bangunan struktur yang cenderung keras untuk terlalu kuat untuk dihancurkan. Sebelum pembongkaran, kita melakukan survei awal, lalu kita mengurus perizinan, dan kita lakukan yang salah satu hal yang krusial itu pengamanan lingkungan supaya tidak mengganggu tetangga di sekitar dan pembuangan utilitas, memutuskan listrik, memutuskan aliran air, dan saluran air limbah harus ditutup. Tahapan berikutnya dalam pembongkaran, yaitu kita mulai dari atas, pembongkaran atap, lalu pembongkaran plafon, pembongkaran dinding, pembongkaran lantai, pembongkaran struktur, serta yang terakhir pembongkaran fondasi. Nah, pembongkaran atap ini bila kita hendak menggunakan kembali material atapnya, kita harus melakukan pembongkaran atap secara manual. Namun untuk pembongkaran dinding, pembongkaran struktur, pembongkaran lantai, dan pembongkaran fondasi biasanya tidak dapat kita gunakan kembali bahannya atau materialnya, sehingga kita harus menghancurkannya. Penanganan material pembongkaran harus menjadi eh, hal yang kita rencanakan juga masuk dalam metode pekerjaannya, dipisahkan, lalu yang mau digunakan kembali harus disimpan, dan yang tidak digunakan dapat dibuang dan kita putuskan mau dibuang kemana. Selama bekerja, kita juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan kesehatan kerja, penggunaan APD, pengawasan ketiga, kemudian cuaca yang baik dalam saat membongkar, serta sedapat mungkin menghindari penggunaan alat berat, apalagi tanpa pengawasan. Peralatan yang digunakan untuk manual itu mungkin jackhammer, palu besar, kemudian tangga atau scaffolding untuk membongkar bagian atas, gerobak dorong, truk pengangkut, dan ekskavator bila mana pembongkaran tidak dapat dilakukan secara manual. Ini merupakan contoh-contoh pembongkaran, ada jackhammer, ada yang dilakukan peledakan juga, dan ada yang dilakukan pembongkaran ini secara manual. Setelah itu, biasanya untuk pekerjaan yang melibatkan luasan tanah yang besar atau area yang luas, biasanya dilakukan land clearing atau pembersihan lahan untuk menghindari permukaan tanah yang lunak, lembek, yang dapat mempengaruhi struktur di atasnya. Land clearing dapat dilakukan dengan teknik floret multicutching, cut and green, push over, mendorong pohon yang besar menggunakan alat berat, serta hand clearing menggunakan alat potong biasa, menggunakan kapak atau chainsaw. Alat-alatnya seperti dapat kita lihat, untuk alat beratnya kita dapat menggunakan bulldozer, backhoe, excavator, tractor, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tahap persiapan ada pekerjaan boplang untuk menentukan posisi bangunan terhadap situasi dan juga memastikan as bangunan miring atau tegak tegak lurus atau sesuai dengan perencanaan. Ini contoh-contoh as bauplanknya. Dapat kita lihat fungsinya itu untuk membuat pondasi yang di atasnya akan dibangun struktur dan bagian bangunan yang lain itu sesuai dengan gambar. Seperti ini. Adapun metode pemasangan boplang, yang pertama kita lakukan persiapan, yaitu gambar kerjanya harus ada, dipahami, dan diperiksa dimensinya. Lalu peralatan digunakan kurang lebih water pass, theodolit, roll meter, dan lain-lain. Langkah kerjanya terdiri dari 4 langkah besar, pematokan titik bangunan, kemudian pemasangan boplang, penandaan garis sumbu, pengecekan elevasi ketinggian.
Jadi awalnya kita tentukan dulu titik patok utama sebagai acuannya, lalu kita tentukan sudut-sudut bangunan menggunakan mengukur sudut siku 90 derajat, lalu kita pasang boplang, pasang kayu vertikal kurang lebih 1 meter dari tanah dan 1 meter di luar galian pondasi supaya ketika pondasi digali, boplang tersebut tidak terganggu. Lalu pasang papan horizontal dan kita tarik benang dan kita usahakan tegak lurus. Periksa jarak benang apakah sesuai atau tidak dengan gambar, dan terakhir pengecekan elevasi, kita tentukan titik nol di mana lantai kerja itu berada. Berikutnya, mutual check merupakan kegiatan untuk melaporkan perbandingan antara volume kontrak kerja dengan perhitungan teknis yang akan dilaksanakan. Jadi kita ngecek di lapangan apakah panjang jalan dapat dilakukan konstruksi dengan volume kontrak yang tertera. Jangan sampai kita mau mengerjakan ternyata panjang jalan atau ruas jalan yang tersedia atau area yang tersedia kurang dari yang dibutuhkan untuk volume pekerjaan jalan itu dilakukan. MC0 itu berarti mutual check sebelum pekerjaan dilaksanakan. Ujung-ujungnya mutual check ini menghasilkan produk atau laporan eh, pekerjaan tambah kurang, perbandingan antara pekerjaan apa yang ditambah dan pekerjaan apa yang dikurang, dan menghasilkan volume pekerjaan baru, sehingga harus dilakukan kontrak change order bila memungkinkan. Lalu ada juga pekerjaan persiapan yang melibatkan administrasi, seperti pembuatan schedule, kemudian perencanaan untuk quality control, dan tahap budgeting untuk pengontrolan biaya. Kurva S biasanya kita lakukan suatu metode untuk melaksanakan pengontrolan budget dan pengontrolan pelaksanaan terhadap waktu, dan juga ada pengecekan laboratorium untuk penentuan desain mix formula untuk pekerjaan beton maupun untuk pekerjaan pengaspalan di jalan, pengecekan kekuatan mutu beton rencana, apakah dapat digunakan atau tidak, kemudian pekerjaan Sencon untuk mengecek kualitas atau stabilitas atau karakteristik dari tanah dasar, serta pengecekan kandungan lumpur. Berikutnya, kegiatan mobilisasi yang terdiri atas mobilisasi material, mobilisasi peralatan, dan mobilisasi manpower. Jangan sampai orangnya sudah datang, tetapi pekerjanya nganggur karena mungkin materialnya belum ada, atau toolsnya belum ada, alat beratnya belum datang, atau alat beratnya sudah datang tapi materialnya tidak tersedia, sehingga alat berat kita nganggur di lapangan. Selanjutnya kita mempersiapkan site office atau kantor direksi, dapat berupa kontainer yang dimodifikasi ataupun pembangunan eh, rumah papan, kayu dan papan. Biasanya kalau kontraktor sudah sering menangani proyek dan proyeknya dalam jumlah yang banyak dan kualitinya cukup besar, jumlah proyeknya jumlah ininya banyak, kita biasanya menggunakan kontainer, kantor direksi kontainer, supaya walaupun investasinya besar di awal tapi dapat digunakan terus dalam beberapa proyek ke depan. Ini jauh lebih menguntungkan bila mana kontraktor menggunakan kantor direksi dari papan dan kayu yang bila mau dibongkar akan menimbulkan kerusakan pada material sehingga sulit digunakan kembali. Begitu juga dengan barak pekerja. Apakah kita menggunakan rumah papan ataukah kita menggunakan kontainer yang dimodifikasi? Bila ataukah kita tidak menggunakan barak sama sekali. Jadi rumah pekerjaannya dekat, jadi mereka bisa bolak-balik dari
proyek ke rumah. Seperti itu. Selanjutnya tentang rapat sebelum pekerjaan dilakukan. Ini kita penting untuk laksanakan untuk melakukan kesepakatan terkait rencana kerja, terkait metode yang akan digunakan, quality control yang akan dilaksanakan, serta standar acuan. Kita mau pakai standar acuan yang mana? Terlebih lagi bila mana terdapat beberapa tim dengan perbedaan budaya atau perbedaan negara atau perbedaan acuan, misalnya proyeknya dari luar negeri sehingga melibatkan tenaga asing misalnya, investasi asing misalnya. Yang terakhir adalah pekerjaan pagar untuk menghindari membatasi visual proyek dan juga membatasi gangguan yang dapat keluar dari proyek, membatasi proyek juga dari gangguan masyarakat dan proyek juga supaya tidak mengganggu masyarakat dan juga berfungsi sebagai safety. Nah, sesudah saya coba untuk menyampaikan materi kuliah hari ini terkait eh, persiapan dan pembongkaran konstruksi. Kira-kira dari mahasiswa, apakah ada yang dapat menjelaskan atau menyebutkan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang termasuk pekerjaan persiapan dan pembongkaran konstruksi? Apakah ada? Ya, dapat kita lihat bahwa selain pembongkaran konstruksi, pekerjaan persiapan juga termasuk pembebasan lahan, land clearing, pemasangan boplang, survei kembali, pekerjaan administrasi, kegiatan mobilisasi, pembangunan site office, pembangunan barak pekerja, jika ada, kick-off meeting, dan pekerjaan pagar. Terus, setelah itu, tentu saja tadi kita sudah mempelajari secara tidak langsung faktor-faktor apa yang mempengaruhi metode kerja untuk khusus tahap persiapan dan pembongkaran konstruksi. Apakah ada yang bisa membantu untuk menyebutkannya? Faktor-faktor apa saja yang mungkin? Ya, kondisi lahan, lingkungan, serta norma lokal atau budaya lokal atau peraturan-peraturan yang tidak dapat disebutkan di sini sesuai dengan kebudayaan yang terjadi. Lalu terakhir mungkin ada yang bisa menjelaskan metode kerja dari kegiatan yang termasuk dalam kegiatan persiapan dan pembongkaran konstruksi. Apakah ada? Ya, untuk metode pemasangan boplang dapat kita lihat yang pertama kita harus melakukan pematokan titik bangunan dan menentukan satu titik boplang utama. Kemudian kita lakukan pemasangan boplang untuk setiap titik atau setiap sudut yang diperlukan. Lalu kita melakukan penandaan garis sumbu, menarik benang, dan memastikan benangnya itu tegak lurus dan sesuai dengan gambar kerja. Terakhir melakukan pengecekan elevasi atau ketinggian. Oke, ada pertanyaan? Ada tanggapan yang lain? Jawaban yang lain mungkin? Oke, kita masuk kepada tugas. Kedepannya kita kita diminta untuk membuat makalah dan presentasi terkait pekerjaan persiapan yang harus dilakukan masing-masing kelompok memilih apakah dia mau mengerjakan proyek gedung atau proyek konstruksi jalan atau proyek jembatan atau proyek-proyek yang lain. Presentasi akan dilakukan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dan presentasi dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Terima kasih. Sekian pertemuan kita pada hari ini.